adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka apa yang dilakukan memberikan cahaya tersendiri bagi orang-orang yang memang dia orientasinya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita bermula dari Al-Quran surah ke-13, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ayat ini sangat populer, ayat yang dimana memang menjadi motivasi tersendiri bagi hamba-hamba yang dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini merupakan ayat yang dimana banyak orang hafal, banyak orang yang faham, akan tetapi sulit untuk merealisasikannya, jemaah. Banyak orang yang hafal, banyak orang yang paham, tapi sangat sedikit sekali yang mampu merealisasikan dari ayat tersebut. Apa bunyi ayatnya, jemaah? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya apa, jemaah? Ternyata ada beberapa takdir itu yang bisa dirubah dengan usaha dan doa yang dilakukan oleh manusia. Karena takdir itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada takdir yang benar-benar dia nggak bisa dengan ikut campur tangan manusia, disebut sebagai takdir mubram, kematian. Bapak ibu terlahir sebagai, mohon maaf, bapak sebagai kelaminnya laki-laki, ibu memiliki kelamin wanita. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Makanya takdir yang sifatnya mubram itu nggak bisa dirubah. Tetapi ada satu takdir yang bisa dirubah dengan keadaan ikhtiar manusia dan dia disertai dengan doa-doa. Ternyata doa itu bisa merubah takdir, jamaah. Contoh apa? Takdir yang sifatnya mu'allaq, yang bisa dirubah dengan campur tangan manusia. Kecerdasan contohnya, rezeki yang didapatkan di hari itu misalnya, itu adalah contoh-contoh takdir mu'allaq yang bisa dirubah dengan ikut campur tangan manusia. Kalau pengen cerdas, banyaklah belajar. Kalau pengen hidupnya penuh dengan barokah, maka mintalah kepada Allah, termasuk di majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim itu adalah tempat yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain tempat-tempat yang dimana 3 tempat yang dikabulkannya doa-doa oleh Allah. Apa tempat-tempat yang sangat dikabulkan doa-doa oleh Allah? Ada 3, jemaah. Yang pertama itu adalah masjid. Masjid itu adalah tempat yang paling cepat terkabulnya doa-doa kita. Itu masjid. Dalilnya apa? Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Ternyata masjid itu adalah tempat yang paling dikabulkannya doa-doa kita, jamaah. Yang kedua itu musalla. Dalilnya apa? Masih sama, Al-Quran surah kedua Al-Baqarah, cuma ayatnya 125. Apa bunyi ayatnya? Wa in ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ternyata musalla juga tempat di mana terkabulnya doa-doa. Dan yang ketiga adalah mihrab, jemaah. Mihrab ini pertama kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah ketiga, surah Ali Imran ayat 37, di mana mihrab itu
sesuatu tempat yang dimana kita khususkan tempat itu untuk bermuhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bahasa kita di rumah kita ada musola, nah itulah mihrab kita jemaah. Tempat khusus yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang terdahulu itu mereka punya mihrabnya masing-masing. Zakaria punya mihrab, Ibrahim punya mihrab, Maryam punya mihrab. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-37 itu menceritakan bagaimana ketika pada masa itu Zakaria meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi doa-doa selama itu belum dikabulkan sama Allah. Puncaknya ketika melihat Maryam yang sangat luar biasa punya mihrab, dia berdoa sama Allah, padahal Zakaria juga punya mihrab. Tapi Maryam kenapa kok doa-doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Zakaria ingin mendatangi mihrabnya Maryam, ketika dilihat sudah banyak sekali makanan di dalam mihrabnya Maryam jamaah. Kalau ada buah jeruk tapi musim jeruk itu wajar. Kalau ada buah kelengkeng lagi musim kelengkeng itu wajar. Yang enggak wajar, sangat langka, itu apa jamaah? Bukan musim durian, tapi banyak sekali durian di mihrabnya misalnya, ya. Makanya ketika itu percakapan antara Maryam dan Zakaria, qala ya Maryam anna laki hadza, kata Zakaria. Zakaria bertanya sama Maryam, Maryam, kamu bisa dapat ini semua dari mana? Apa kata Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, sungguh ini semua dari Allah. Bagaimana bisa Maryam, kok kamu bisa seperti itu? Apa kata Maryam? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dia kehendaki. Makanya ketika itu Maryam berdoa dengan sangat luar biasa. Karena Maryam ini adalah terkenal, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan Maryam itu adalah nabi di kalangan wanita. Tetapi jumhur ulama mengatakan Maryam itu bukan nabi. Maryam itu cuma wanita salihah yang sangat taat kepada Allah, yang dilahirkan dari rahimnya Hannah, istri dari Imran, dan melahirkan keturunan-keturunan yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika itu Maryam dikasih cobaan, ujian sama Allah jamaah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu yang mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada suatu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan kepada Maryam. Apa itu jamaah? Ketika itu Maryam lagi berdoa di mihrabnya jamaah. Diceritakan kisah ini dalam Al-Quran surah ke-19, surah Maryam. Kisahnya dari ayat 16 sampai ayat ke-36-nya. Kisahnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Maryam sedang berdoa kepada Allah, lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ketika Maryam membuka matanya, Jibril telah mendatanginya dengan wujud manusia yang sangat tampan rupawan. Yang mengatakan tampan itu Allah. Allah yang mengatakan jamaah. Fatamassala laha basharan sawiyya. Dan Jibril telah merubah dirinya menjadi lelaki yang sangat tampan rupawan. Kalau Allah yang sudah mengatakan tampan, kira-kira beneran tampan enggak Bapak Ibu? Tapi kalau kita yang cuma sekedar mengatakan tampan, belum tentu tampan. Ya, ganteng-ganteng hewan, ganteng kok hewan gitu ya. Lah ini levelnya ganteng-ganteng malaikat jamaah. Mendatangi Maryam dengan senyum yang sangat mematikan, senyum yang sangat menggoda. Tetapi Maryam ketika itu apa jamaah? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa kata Maryam? Maryam berlindung kepada Allah.
a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Makanya Bapak Ibu, kalau melihat sesuatu yang indah, itu bisa ini terapkan. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari makhluk yang diciptakannya jika kamu bertakwa kepada Allah. Jadi ketika itu Maryam itu berlindung sama Allah, melihat lelaki yang sangat tampan, itu berlindung sama Allah. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari apa yang telah diciptakannya jika kamu bertakwa kepada Allah. Maksud Maryam itu lagi tanya, kamu siapa? Kok tiba-tiba datang di depan aku? Apa kata Jibril? Aku hanyalah utusan Allah yang akan memberikan sesuatu kepadamu yang dimana kamu akan takjub dengan apa yang telah Allah titipkan kepadamu. Kemudian Maryam bingung, kamu mau menitipkan apa? Kamu mau ngasih tahu apa datang ke sini? Allah memerintahkan aku untuk memberikan janin kepadamu. Kemudian apa jemaah? Maryam begitu kagetnya luar biasa. Gimana bisa? Aku aja gak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Apa kata Jibril? Demikianlah Tuhanmu telah berkehendak atas segala sesuatu. Setelah itu apa jemaah yang dirahmati oleh Allah? Maryam diperintahkan oleh Jibril pergi dari tempat tersebut. Karena apa? Karena paham Bani Israel itu cerewetnya luar biasa. Ada berita yang kurang baik sedikit, itu langsung menjadi cemoohan. Ada berita gosip dikit, itu langsung nyebar. Gak ada orang yang mau tabayun. Orang itu dia langsung untuk menjudge Maryam. Oh, Maryam pezina, Maryam pendosa dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu apa jamaah? Maryam mengasingkan diri ketika itu. Mengasingkan diri beberapa bulan lamanya. Bahkan sampai kandungannya itu membesar. Maryam sampai mengatakan jamaah, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam mengatakan, duhai Allah, sungguh kalau aku mati mungkin aku lebih baik daripada ini. Karena Maryam paham cerewetnya minta ampun Bani Israel. Kalau pulang-pulang bawa bayi gak ada bapaknya, pasti akan menjadi cemoohan Bani Israel. Tapi lihat, Maryam itu dia berusaha ingin mengubah takdirnya yang tadinya dicemooh oleh orang, tapi Allah selalu mensupport melalui malaikat Jibril. Bahkan dalam ayat 26-27 dikatakan, Maryam, kamu jangan ngomong gitu dong, kata Jibril. Nih, kamu minum dulu aja, kata Jibril. Karena apa? Jibril tahu, orang itu kalau lagi shock, orang kalau lagi sedih, kalau dikasih minum itu lebih tenang hatinya jamaah. Makanya Jibril memerintahkan kepada Maryam, itu loh di bawah kaki kamu ada air. Coba kamu minum aja air itu. Setelah diminum, Jibril memerintahkan lagi kepada Maryam, goyangkan aja tuh pohon kurma yang kamu lendehin itu. Insya Allah ambillah kurma itu, dimakan sama Maryam jamaah. Setelah minum, setelah makan, Maryam pun semakin tenang, akhirnya dapat melahirkan dengan tenang. Setelah bayi itu keluar jamaah yang dirahmati oleh Allah, Maryam menyesali kata-kata yang tadi pernah diucapkan. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam menyesali kata-kata itu jamaah. Duhai Allah, andai kata aku mati aja ya Allah. Kalau aku mati, pasti itu akan lebih baik. Maryam menyesali kata-kata itu jamaah. Gimana aku menyesali enggak menyesali kata-kataku. Sedangkan Allah anugerahkan anak yang sangat luar biasa kepadaku. Kenapa kok aku harus mengeluh? Sehingga ketika pulang ke kalangan Bani Israel jamaah, di pintu gerbang Baitul Maqdis ketika itu Maryam disorakin sama Bani Israel. Oh, Maryam pendosa, pezina. Diumumkan kepada semua masyarakat Bani Israel, hei Bani Israel, ini loh seorang pezina, seorang pendosa udah datang. Diusir, dilempari batu ketika itu jamaah.
Seketika apa? Ditanya oleh Bani Israel, kamu itu kenapa kok bisa melakukan itu Maryam? Apa jawab Maryam? Maryam itu nggak banyak ngomong jamaah. Maryam cuma diam sambil memberikan keisyarat kepada bayi itu, kamu ngomong aja sama bayi ini. Apa kata Bani Israel? Oh, kamu udah gila ya Maryam. Kamu tuh udah mendapatkan keturunan yang dimana nggak ada bapak yang bertanggung jawab atas anakmu, kemudian kamu jadi gila kayak gini ya Maryam. Apa kata Maryam? Kamu ngomong aja sama bayiku, aku nggak mau banyak berbicara. Padahal apa? Maryam itu notabene adalah seseorang yang sangat cerdas jamaah. Sejak usia 5 tahun dia udah hafal kitab Taurat. Menghafalkan kitab Taurat itu nggak seperti menghafalkan Quran, lebih sulit jamaah. Maryam 5 tahun itu dia sudah hafal kitab Taurat, menghafal kitabnya Nabi Musa. Bahkan Maryam itu, dia itu kalau untuk berpendapat itu luar biasa. Makanya ketika Zakaria itu diskusi sama Maryam, itu Zakaria sambil bertanya sama Maryam, Maryam ini gimana maksudnya? Oh gitu ya Maryam maksudnya. Sampai Maryam, iya kayak gitu. Saking luar biasanya pemikiran dan kecerdasan dari Maryam jamaah. Oleh sebab itu ketika 10 tahun Maryam itu sudah menjadi ulama besarnya Bani Israel ketika itu. Makanya ketika Maryam diberikan seorang anak tanpa disentuh oleh lelaki manapun, Maryam itu awalnya malu dan gak kuat jamaah mendengar kata-kata Bani Israel. Tapi ketika itu Jibril datang selalu menenangkan dan mengisyaratkan kepada Maryam, Maryam, dah kamu kalau Bani Israel itu kebanyakan ngomong, gak usah ditangkepin, gak usah diladenin, kamu diem aja. Ternyata apa jemaah? Keajaiban yang Allah berikan dari bentuk diamnya seseorang itu ternyata memberikan pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita petik pembelajaran ini jemaah. Kadang ada seseorang itu yang luar biasa kalau sama kita jamaah. Luar biasanya ngapain? Menyebarkan berita hoax, ingin menjatuhkan kita di belakang kita dengan kata-kata yang sangat luar biasa ya. Makanya kisah Maryam ini memberikan pembelajaran kepada kita. Kalau ada orang-orang yang begitu kepada kita, gak usah terlalu banyak mengklarifikasi diri sendiri jamaah. Perbanyaklah diam dan zikir sama Allah. Insya Allah Allah yang akan membela. Makanya ketika itu Maryam mengisyaratkan, kamu ngomong aja sama bayiku. Akhirnya apa? Atas izin dari Allah, bayi itu bisa ngomong jamaah. Apa yang dikatakannya? Sungguh aku ini Isa putra Maryam. Aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebenaran dan memperbaiki Bani Israel. Ketika itu jemaah dirahmati oleh Allah. Padahal Bani Israel yang tadinya mereka notabene orang-orang yang mengingkari itu, tetapi setelah bayinya ngomong, semua orang pada bersorak-sorak, Masya Allah, Maryam orang yang hebat, Maryam punya bayi yang suci, Maryam melahirkan seorang nabi, Maryam melahirkan seorang rasul. Tadinya mengatakan bayi yang haram, sekarang mengatakan bayi yang suci jemaah. Bayangkan, ternyata yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu yang berusaha untuk mengubah keadaan diri mereka sendiri. Maryam itu berusaha memilih untuk diam jamaah, nggak berusaha mengklarifikasi diri sendiri. Tapi Maryam faham bahwasanya ini adalah cobaan dari Allah. Ternyata Allah berikan kemuliaan atas cobaan yang telah diberikan kepadanya. Mungkin baginya itu adalah cobaan yang sangat berat, tetapi ketika dia sudah faham akan cobaan itu membawa banyak sekali anugerah dari Allah, ternyata Maryam semakin bersyukur kepada Allah jemaah. Sehingga ketika mendapatkan keturunan yang dinamakan Isa alaihi salam itu, Maryam menjadi seseorang yang sangat bersyukur karena melahirkan seorang nabi. Rahimnya dapat melahirkan seorang rasul, itu menjadikan dirinya sebagai hamba yang bersyukurnya luar biasa kepada Allah. Bahkan Maryam itu jamaah, kata Nabi SAW, termasuk satu dari 4 wanita paling sempurna di muka bumi. Siapa saja wanita-wanita sempurna di muka bumi? Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid.
Yang kedua ada Maryam binti Imran. Yang ketiga ada Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Karena Maryam ini luar biasa jamaah. Kecerdasan Maryam itu kayak kecerdasan Bunda Aisyah. Sabarnya itu kayak Asiyah, ya. Bijaksananya kayak Khadijah, lembutnya itu kayak Fatimah Az-Zahra. Kurang sempurna apa Maryam itu jamaah? Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran kisahnya untuk pembelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mereka ingin berusaha mengubah keadaan mereka. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, karena kita faham, kita itu, saya tanya ke Bapak Ibu, surga, neraka itu takdir atau bukan jemaah? Takdir atau bukan? Kita dimasukkan ke surga itu pilihan kita atau takdir Allah? Bingung ya? Makanya ada suatu kisah itu mengatakan jamaah, ada kisah seseorang di zaman dulu, ada seseorang yang dia itu berbuat maksiat, banyak minum minuman keras, mabuk-mabuan. Ketika ditanya sama orang, kamu kenapa kok minum minuman keras terus? Apa katanya jamaah? Ini takdir Allah. Lalu apa yang dilakukan jamaah sama laki-laki muslim itu? Dia tampar laki-laki tadi. Ditanya, kamu kenapa tampar aku? Takdir Allah. Karena apa jamaah? Sungguh berarti masuk surga itu takdir Allah atau pilihan kita sebenarnya? Pilihan kita yang memang tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita seringkali berdoa sama Allah, tujuannya untuk apa sih jamaah? Memperbaiki nasib kita jamaah. Terkadang takdir kita memang sudah di surga, tapi terkadang ketika kita menjalani suatu aktivitas di dunia, memang takdir kita di surga, tapi terkadang perbuatan kita yang kita lakukan ketika di dunia itu nggak langsung mengantarkan kita ke surga. Terkadang harus singgah dulu ke neraka, ya. Wal'iyadzubillah, kita berdoa kepada Allah, makanya selalu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar selalu di hati kita itu selalu lurus, selalu dibimbing sama Allah. Karena hati itu sifatnya gampang berubah, gampang dibolak-balikkan. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya ada seseorang yang paginya dia muslim tapi malamnya kafir jamaah. Ada orang yang malamnya masih muslim, paginya udah kafir jamaah. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wa la mu'tiya bima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa artinya jemaah? Ya Allah, Engkau yang maha memberikan sesuatu dan tidak akan pernah ada yang bisa mencegah. Dan jika Engkau sudah mencegah, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan sesuatu kepada kami. Dan kemuliaan itu bukan munculnya dari harta seseorang, tetapi kemuliaan itu munculnya darimu ya Allah. Makanya kita selalu berdoa setelah sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Itu tujuannya apa jamaah? Karena kita selalu mengagungkan Allah, kita faham semua karunia itu munculnya dari Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk bisa diistiqomahkan sampai diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Quran itu sudah sesuatu mukjizat yang sangat luar biasa jemaah. Seringkali kita tekankan bersama, mungkin tongkat Nabi Musa kita nggak pernah lihat kayak gimana wujudnya. Bahtera kapal Nabi Nuh itu nggak tahu kayak gimana bentuknya jamaah. Tapi satu-satunya mukjizat yang bisa dirasakan oleh umatnya hanyalah Al-Quran.
Quran jamaah. Karena Quran itu punya 3 manfaat.